Yo, lagi sesi kedua ya. Pokoknya sekuatnya ya. Kalau lagi nanggung, lagi kentang, aku lanjutin. Tapi kalau udah ya udahlah gitu. Ya udah kita udahan gitu. Ya. Kita masih berlanjut, masih bahas tentang langkah tegap. Ini panjang banget pembahasannya. Nanti pasti bakalan muncul pertanyaan, kenapa pada saat pengibaran langkah tegapnya beda sih? Pasti ada yang beda. Cuma bedanya nggak terlalu jauh gitu loh. Maksudnya kalau misalkan kayak tadi langkahnya kaki duluan baru tangan, itu terlalu beda gitu. Itu terlalu dibuat-buat dan nggak ada aturannya dan nggak ada tuntunannya kalau menurut aku. Terus kemudian kalau misalkan bedanya cuma sekedar waktu belok, misalkan dia harus jalan di tempat, nanti kita pembahasannya belok kanan belok kiri pada saat langkah tegap ya. Kenapa di pengibaran pada saat pengibaran aturannya jadi beda? Nanti aku jelasin ya. Aku ini udah sempat tanya-tanya ke yang pelatih yang biasa di Paskibraka dan lain sebagainya, kenapa di Paskibraka nih. Aku kasih bocoran, di Perpang 58 tidak ada pembahasan atau penjelasan tentang langkah tegap, belok kanan pada saat langkah tegap, porosnya jalan di tempat. Itu salah. Tapi pada saat pengibaran ada pengecualian ya, karena susah mungkin. Tapi harusnya sudah tidak lagi pakai jalan di tempat, atau apalagi pakai tiap-tiap banjar. Karena tiap-tiap banjar 2 kali belok kanan atau 2 kali belok kiri, tiap-tiap banjar 2 kali belok kanan dan kiri, itu tidak boleh dilakukan pada saat langkah tegap. Tapi ada pengecualian pada saat pada saat pengibaran. Ada pergubnya ya, ada peraturannya. Pergubnya turun langsung khusus kepada pasukan pengibar di istana ataupun di kabupaten atau di tiap-tiap wilayah. Tapi perbedaan yang signifikan, yang langkah kakinya sampai tinggi, kemudian temponya lambat, kemudian langkahnya kaki duluan baru tangan tadi, itu nggak ada ya. Itu terlalu ngablu, terlalu ngadi-ngadi kalau menurut aku. Seruput dulu kopinya. Jangan lupa siapin kopinya buat teman-teman yang lagi nonton live ini, sambil santai, sambil rebahan boleh, dan sambil baca bukunya. Pegang bukunya, jangan sampai nanti kalau ada yang aku sampaikan terus beda apa yang tertuang di buku, tolong kasih tahu. Karena aku berusaha untuk mencoba mengingat-ingat, karena udah lama kita sama-sama nggak latihan, jadi kita sama-sama mengingat. Ya, bukan berarti aku paling pintar. Mana yang tadi belum pada muncul lagi, kita tunggu. Sebat dulu teman-teman, ngopi dulu yang ngopi, minum susu dulu yang sudah nyeduh susunya, dan juga ngeteh dulu yang biasa ngeteh ya. Siapin cemilannya. Ini cemilan di aku banyak, mau lihat gak? Deng nih, kue masih banyak, di belakang juga banyak ya tuh ya. Tapi ya gitulah, bosen. Santai dulu sambil nunggu. Teman-teman boleh kirim salam atau sekedar bertanya boleh. Sekarang jam 9, mudah-mudahan nanti jam 10 udah selesai, atau mungkin lanjut sampai jam 11 ya. Paling telat-telatnya sampai jam 11. 3 sesi lah. 4 sesi kebanyakan. Bukan kebanyakan, guanya kecapean. Kemarin mau ngirim saroja tapi keburu habis. Alhamdulillah udah ada ya, sarojanya udah dapet. Ini saroja, mari menyusun saroja bu, sambil promosi aja. Ini saroja, favorit. Ini saroja. Kenapa disebut saroja? Nih sama kayak kembang goyang, cuman dia bentuknya lebih tebel ya, bentuknya lebih tebel. Kembang goyang lebih tipis dan lebih lebar biasanya. Kalau ini buntet. Dan rasanya ini gurih, bukan manis ya. Mau bertanya kah soal berhitung tapi berbanjar? Telat ya. Itu udah gerakan di tempat. Silakan tonton di IGTV sebelumnya. Udah ada gerakan di tempat. Dari sesi 1 sampai sesi 3 IGTV. Ditonton, jangan malas buat nonton kalau mau belajar ya. Nggak dibahas lagi di sini. Sekarang kita udah masuk ke gerakan berhenti ke berjalan, oke? Jadi pertanyaan gerakan di tempat, silakan teman-teman nonton di IGTV sebelumnya, oke? Itu hasil live sebelumnya, seminggu yang lalu ya.
Kakak di rumahku banyak gituan. Iya, di rumahku juga banyak. Kenapa telat kamu? Kenapa nggak dari kemarin bilangnya? Kan bisa ngirim-ngirim. Oh, ini baru lagi. Apaan? Live-nya? Iya, udah sesi kedua. Lagi beli nasi goreng ya, Bang? Iya. Tungguin ya. Makan kok. Dah, kamu nonton aja dulu. Oke, seputar pertanyaan tentang langkah tegap dulu. Iya, tadi kan udah minum susu. Tadi udah minum susu kan? Susu mulu, ntar ngompol. Ya silakan ditanyakan ulang tadi yang belum kejawab. Kita udah bahas jalan di tempat. Jalan tempat. Langkah tegap, langkah tegap. Langkah tegap maju jalan. Pakai kata maju, kenapa? Karena kita lagi ngebahas gerakan dari berhenti atau dari diam di tempat menuju ke berjalan. Tadi udah kita bahas sebelumnya, langkah tegap maju jalan. Langkah tegap, bukan langkah tegak. Ini kamu yang biasa ngomong langkah tegak, siapa yang ngajarin sih? Gue pengen sentil, rasanya pelatihnya kesel banget ya. Masa anak-anak diajarinnya langkah tegak. Langkah tegak gini, pocong dong. Sambil santai ya teman-teman, gak usah tegang. Sambil ngopi, kan enak. Ya kan, kapan lagi belajar baris kayak gini? Di rumah aja, tapi masih tetap bisa belajar. Ini seru. Halo, salam juga buat Muhammad Reza dan teman-teman di Bogor. Hai KUT, hai juga Paskibra SMPN 30. Gak ada pertanyaan langkah tegap? Kita lanjut ya. Nanggung bentar. Jadi sekali lagi, langkah tegap itu langkah kaki, hentakan kaki dengan ayunan tangan bareng. Kakinya panjang langkahnya 60 cm. Ingat ini, panjang langkah 60 cm. Angkatan kakinya tingginya hanya 20 cm antara tumit dengan lantai. Terus kemudian temponya 96. Tangannya 90 derajat ke depan, 30 derajat ke belakang. Bersamaan, ayunan tangan bersamaan. Kita baca. Langkah tegap. Nih ya, gerakan dari berhenti ke langkah biasa dilaksanakan oleh langkah biasa. Langkah tegap. Pelaksanaan gerakan, pasukan dalam sikap sempurna. Langkah pertama, kaki kiri dihentakkan, lutut lurus. Tuh, tadi aku bilang kan dorong lututnya. Telapak kaki diangkat 20 cm. Bersamaan itu, lengan kanan, tuh bersamaan berarti, bukan kaki duluan. Ya, lengan kanan dilenggangkan lurus ke depan, membentuk sudut 90 derajat. Sejajar dengan bahu. Punggung ibu jari menghadap ke atas. Enggak gini. Nih, enggak ngulek, enggak gini, tapi gini lurus. Sama sesuai dengan posisi sikap sempurna tangannya. Lengan kiri dilenggangkan ke belakang dengan sudut 30 derajat. Ya, tadi membentuk sudut 90 derajat dan dilenggangkan yang belakang, yang kirinya 30 derajat. Berarti langsung. Enggak ada tuh namanya gerakan gini. Ini disesuai dengan buku ya, bukan kata aku. Jadi enggak gini. Salah, ini harus 30. Tep. Jadi langsung langkah tegap maju jalan. Tep. Langsung seterusnya ya. Nggak boleh tekuk. Biasa aja. Tep. 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 Tingginya segini doang. Yang begini ganti. Ya. Tuh. Ini di buku. Udah punya ya bukunya ya. Download silakan. Salam juga buat teman-teman di Lebak, Banten. Langkah tegap tidak boleh diberhentikan secara langsung, tapi jalan tempat terlebih dahulu. Itu bener nggak Kang? Nah, nanti kita bahas ya. Sekarang gerakan dulu dari berhenti ke berjalan. Berhentinya nanti. Mati udah. Yang tangan nekuk atau nyentong biasanya sikap sempurnanya yang salah, makanya kebawa ke langkah tegap. Iya. Karena sikap sempurnanya terlalu tegang gini. Begitu langkah tegap jadi kebawa. Jadi gini tangannya. Kalau dia lurus, dia akan lurus juga. Nih. Gini. Punggung ibu jari menghadap ke atas. Jadi bersamaan. Tep. Nggak ada yang langkahnya kaki duluan. Aku nggak tahu itu ngikutin siapa kayak gitu. Ya. Pokoknya yang namanya langkah tegap berbarengan. Tep. Ya, kameranya kurang ke sini nih. Oke. Nih ya. Tep. Langsung ya. Tep. Tep.
Stop 96 temponya. Silakan gunakan metronom ya. Nanti kalau misalkan aku bilang contohin kayak gitu takutnya salah. Jadi silakan teman-teman pakai metronom. Sekarang lanjut ke berhentinya. Nah, dari langkah tegap ke berhenti tidak ada penjelasan di buku tentang berhenti dari langkah tegap. Perhatikan. Di sini ada di pasal nggak ada ya di sini ya. Atau nanti aja kali ya. Pokoknya gini. Gerakan berhenti dari langkah tegap itu nggak ada. Adanya gerakan berhenti dari jalan di tempat atau dari langkah biasa. Artinya kalau tidak ada yang dijelaskan di buku, ada gerakan yang tidak dijelaskan di buku, jangan dibuat-buat. Ya, tidak ada penjelasan di buku tentang berhenti dari langkah tegap. Jangan berhenti. Ya, ini aba-abanya nggak ada di buku, dibuat. Henti, gerak. Kalau misalkan nggak ada, berarti harus pinter. Si pelatih harus tahu bagaimana caranya. Diubah dulu langkahnya ke langkah biasa atau ke jalan di tempat. Boleh keduanya. Karena di buku ada penjelasannya berhenti dari langkah biasa dan jalan di tempat. Jadi kalau misalkan tidak ada gerakan berhenti dari langkah tegap, dibuat dari langkah tegap ke langkah biasa dulu atau ke jalan di tempat dulu. Kita contohin ke jalan di tempat dulu karena jalan di tempat udah dicontohin di live sebelumnya. Kalau misalkan ke langkah biasa, nanti habis ini penjelasannya. Mana sendal apa? Ya, kalau misalkan dari langkah tegap mau berhenti, kita gunakan jalan tempat. Jalan di tempat, gerak, temponya kan sama, tep. Ingat, langkah tegap, langkah biasa, jalan tempat itu temponya sama. Henti. Gerak 1 2. Oh ya, perlu diingat teman-teman, apa yang teman-teman lihat di kamera itu pasti terbalik, ya. Ini tangan kanan aku. Ini kaki kanan, ini kaki kiri, ini bagian kiri aku, ini bagian kanan aku. Teman-teman ngelihat mungkin di situ ini adalah kiri. Yang jelas ini adalah kanan. Jadi mirror ya, karena menggunakan kamera depan. Jadi jangan nanti, wah, kok salah terbalik itu pakai tangan kanan, harusnya tangan kiri gitu kan. Padahal aku menggunakan tangan kanan aku, ini bagian kanan aku, ini bagian kiri aku. Oke, jelas ya. Jadi jalan di tempat sama langkah tegap, temponya sama. Ini masih ada yang kayak gini. Langkah tegap, tep. Terus jalan tempat ya. Gerak, tep. Tiba-tiba jadi lambat. Ini ngaco, ya. Ini yang kayak gitu tuh, ya. Langkah tegap tinggi-tinggi. Stop. Begitu jalan di tempat, set. Apa? Ngikutin apa? Ngikutin siapa? Buku enggak, Paskibraka nasional juga enggak, peraturan pangkalan masing-masing. Iya, aku baca dulu komen. Setahu saya dari langkah tegap itu sebelum berhenti ditambah jalan di tempat atau di langkah biasa. Tadi kan udah dibahas begitu. Abaikan tempo materi, itu hanya contoh. Sesuaikan saja sama pasukan saat latihan. Nah, betul. Ya, jangan aku mencontohkan dalam tempo lambat mungkin supaya bisa dilihat gerakannya. Nanti teman-teman latihannya di rumah gunakan metronom biar pas, ya. 70 ya 70, 96 ya 96. Ya, jangan dijadiin patokan apa yang aku contohin. Rata-rata air kan jangan dialihkan dulu dong. Anugerah Taufan, lu bangsat juga lu. Jangan gitu dong, ya. Maksudnya jangan mengalihkan ke situ lagi. Nanti orang tadinya mau belajar udah bener jadi ngaco lagi. Capek nih ngejelasinnya. Jadi kalau komandan upacara yang di sana itu peraturannya sendi, Kang. Soalnya komandan upacara langkah tegap langsung henti. Hah? Peraturannya sendiri, Kang. Sekarang aku tanya dulu. Emang kayak gitu di istana? Setahu aku enggak. Enggak ada pengibaran yang
pasukan pengibar yang dari langkah tegap langsung berhenti. Biasanya jalan di tempat dulu, baru berhenti. Coba aja tonton. Serius. Ya, entah aku yang salah atau mungkin Anda yang salah lihatnya. Coba lihat pengibaran di istana. Ada nggak dari langkah tegap langsung berhenti? Biasanya jalan di tempat dulu, baru berhenti. Ya, kalau yang terbaru menggunakan Perpang 58 itu nggak ada. Ini kita kaitannya PBB ya, jangan disamakan dengan pengibaran. Pengibaran nanti konteksnya beda lagi. Kalau pengibaran di istana, peraturannya dipadukan antara 58 dengan pergub yang berlaku. Biasanya pergub mengeluarkan apa sih namanya ya, pergub atau apa gitu. Biasanya membuat aturan yang menyesuaikan dengan kondisi lapangan, juga menyesuaikan dengan aturan perpang yang sedang beredar. Itu disesuaikan. Nanti muncul pergub. Nah, biasanya untuk paskibraka itu ngikutin itu, ya, dipadukan. Halo Kak Teh, halo Wulanda, apa kabar? Jangan ini dulu dong, jangan mengalihkan dulu ke yang udah-udah gitu loh maksudku. Perasaan tiap nonton pakai jalan di tempat sekalipun itu komandan. Iya, jalan di tempat. Coba aja. Siapa tadi yang ini? Siapa sih tadi? Bang Sam. Coba deh lihat. Nanti abis nonton live ini kita lihat bareng-bareng ya nonton. Bener nggak dari langkah? Biasanya abis dari langkah tegap itu entah belok kanan, kemudian buka formasi, kemudian baru kan posisi pasti jalan tempat tuh kalau buka formasi. Itu baru berhenti. Setahu aku kayak gitu, ya. Maksudnya itu yang di istana dan up-nya kan Kang yang langsung henti, tapi pernah ada penjelasan itu paskibraka itu ada aturan sendiri. Tadi kan aku bilang ya. Paskibraka itu punya aturan tersendiri tapi tetap mengacu kepada Perpang 58, kemudian disesuaikan dengan kondisi pasukan, kemudian juga disesuaikan dengan bentuk formasinya sehingga muncullah dan turunlah pergub yang memperkuat untuk, tapi mereka nggak bikin aturan sendiri, mereka menyesuaikan, mengajukan ini harus kayak gini nih ya, maka dibuatlah pergub atau dibuatlah peraturan yang memang tertulis. Ya, tertulis tapi hanya untuk pelaksanaan pengibaran di istana, tidak berlaku seterusnya. Sama kayak misalkan langkah tegap sepinggang itu memang pernah dilakukan sama apa sih namanya, TNI apa sih namanya waktu itu, ada, tapi tidak dibukukan seterusnya. Itu dicatat tapi hanya untuk pelaksanaan saat itu aja, tidak seterusnya, tidak diberlakukan seterusnya seperti Perpang 58. Setahu aku kayak gitu. Aduh, apa sih namanya dulu ya, barisan para TNI itu pakai langkah tegap yang tinggi kayak gitu, dipakai memang. Tapi pada saat satu event doang ada aturannya, tapi tidak dibekukan. Artinya peraturan itu hanya untuk event itu aja, tidak diperpanjang. Sama ketika pemerintah membuat aturan sesuai dengan kondisi lapangan dan sesuai dengan ajuan yang diajukan oleh pasukan pada saat pengibaran di istana gitu ya. Jadi jangan patokannya di sana kayak gitu kita ikut, tetap kita mengacu kepada buku. Kita bicaranya PBB ya. Contoh kalau Danpas mau laporan itu mau ambil bendera, emang dari langkah tegap langsung henti Kang. Contoh kalau Danpas mau laporan itu mau ambil bendera, emang dari langkah tegap langsung henti. Iya, langsung berhenti kalau laporan. Kalau laporan langsung berhenti. Ini kan berarti penyesuaian ya. Penyesuaian. Nah, ini bingung juga sih kalau dikaitin dengan nanti adalah TUB ya. Aku berarti ada usulan nih nanti setelah selesai kita bahas PBB, nanti sampai panjang banget nih ya, ini sampai berapa kali live. Nanti aku jelasin bagaimana PBB, bagaimana cara laporan. Masih ada nggak yang balik kanan? Masih ada nggak yang mundur? Laporan Danpas terus mundur ya. Ini jadi perbincangan juga nanti. Ya. Indrani, assalamualaikum Kang. Semoga diberi kesehatan selalu ya Kang. Amin. Alhamdulillah baik Kak, sendiri gimana sama Bunda? Nanti pertanyaannya ya Wulanda, live-nya soalnya lagi bahas yang lain nih. Ya, semuanya alhamdulillah baik. Cosplay pasukan kayak masing-masing korps TNI langkah tegak maju. Masih langkah tegak. Bacaan apa? Kesel banget gua. Ada skepang, ada perpang 46, ada perpang 58 yang terbaru. Ada nggak sih kata-kata langkah tegak itu? Langkah tegap pakai P, bukan pakai K. Paskibraka aja kalau belok itu masih pakai poros jalan tempat Kang, tapi dijelaskan juga biasanya kalau itu paskibraka itu adalah seni keindahan.
Bang Niko kan tadi udah dijelasin, ada aturan tersendiri, penyesuaian istimewa bagi pasukan pengibaran. Contoh di sekolah, nggak usah jauh-jauh ke istana deh, di sekolah. Di buku itu nggak boleh tiap-tiap banjar dilakukan dalam keadaan langkah tegap. Sementara tidak memungkinkan juga pada saat pasukan pengibar menggunakan langkah biasa, harus defile. Sepanjang pengibaran terus defile, harus langkah tegap. Kemudian posisi lapangannya mentok, tidak memungkinkan untuk belok kanan atau belok kiri, harus tiap-tiap banjar nih. Maka boleh dilakukan tiap-tiap banjar dalam keadaan langkah tegap. Ini namanya penyesuaian untuk pengibaran. Udah paham belum sampai sini? Kalau tadi aku bilang di istana dia menggunakan porosnya jalan di tempat untuk belok kanan pada saat langkah tegap, ini karena penyesuaian, ya. Satu mungkin segi keindahan, satu juga memudahkan pasukan untuk ngikutin. Tapi setahu aku tahun kemarin 17 Agustus 2019, ya, kayaknya beloknya udah nggak pakai jalan tempat deh. Coba deh lihat. Sorry Kang, udah lama nggak latihan. Udah lama nggak latihan juga nggak sampai langkah tegap juga kali, dari langkah tegap. Bisa aja lu ngeles. Telat masuk, maaf Kang, siap. Masih inget Kang sama saya mau masuk Taruna? Nggak inget, lupa. Banyak soalnya yang mau masuk Taruna dan DM, ya. Langkah tegap, bukan langkah tegak ya. Jangan lupa rehat, udah. Ini udah sesi kedua. Jelas ya. Jadi kita coba biar gampang, teknik langkah tegapnya dulu aja. Mengenai nanti pengibaran seperti apa, tadi yang penting gini. Intinya pada waktu pengibaran ada penyesuaian. Kita bicaranya PBB baku yang ada tertuang di buku. Jadi kalau misalkan nanti ke pengibaran, intinya kalau pengibaran menyesuaikan, tapi nggak ngebanting atau ngerubah sikap atau teknik langkah tegapnya. Ya, teknik langkah tegapnya dia tetap 20 cm tingginya, kemudian temponya tetap 96, panjangnya tetap 60. Yang penting itu dulu. Ya, mengenai nanti teknik beloknya, kemudian harus ada tiap-tiap banjar, sementara di buku nggak ada, ya. Berarti di buku nggak boleh, terus kemudian dilaksanakan. It's okay. Yang penting teknik langkah tegapnya. Aku sekarang membicarakan teknik langkah tegapnya, oke? Setuju ya? Kalau setuju, aku lanjut ke langkah biasa. Ya. Kalau setuju, aku lanjut ke langkah biasa. Setuju nggak? Kita bicaranya langkah tegap aja. Yang penting intinya, panjang langkahnya 60 cm, temponya 96, kemudian ayunan tangannya 90, kemudian ke belakang 30 derajat, 90 derajat, 30 derajat, berbarengan. Ya, berbarengan. Oke? Itu dulu. Kalau mengenai pengibaran dan lain sebagainya nanti. Oke, yang penting intinya teknik langkah tegapnya sesuai. Jangan dibikin karena buat pengibaran penyesuaian, terus bikin langkah tegapnya dilambatin. Ya itu salah. Kemudian langkah tegapnya dibikin angkat kakinya sepinggang. Ya itu ngaco. Terus kemudian dibikin nanti jalan tepatnya antara jalan tepat sama langkah tegap temponya beda. Dilambatin banget jalan tepat. Ya itu ngaco gitu ya. Itu lu bikin aturan sendiri. Ya itu lu ngaco. Ya, yang jelas tekniknya jalan tepatnya benar. Sesuai dengan aturan buku, kemudian langkah tegapnya sesuai dengan aturan buku. Mengenai hal-hal lainnya nanti penyesuaian ke pengibaran. Setuju? Setuju. Oke. Kalau ada yang komen gak jelas jangan ditanggepin ya. Ini kayaknya ada yang sadap IG aku. Siapa? Oke. Bagaimana kalau yang mereka kayak gitu tapi juara Kang? Ini panjang lagi. Ini kita nggak ngebahas lomba, kita ngebahas teknik, ya. Kita nggak ngebahas lomba. Kita konteksnya bukan lomba, tapi ngebahas teknik PBB yang sesuai sama buku, gitu. Ya. Ini Anugerah Taufan kayaknya IG-nya ada yang ngebajak deh. Makanya password IG tuh jangan dibagi-bagi ke orang. Lanjut ya. Sekarang langkah biasa. Ya, kita bicaranya PBB ya. Konteksnya jangan digabungkan antara dengan pengibaran di istana yang gimana-gimana. Yang jelas tahu aku sekali lagi, pengibaran di istana atau pengibaran di manapun harusnya teknik jalan di tempatnya, teknik langkah tegapnya sama. Nggak boleh melenceng.
Ya. Salam Paskibra Medan. Tonton story-nya cek SG ya. Kalau di SG, kalau tadi memperhatikan dari SG-nya udah pasti aku ini. Oke, pertanyaannya seputar dengan PBB dulu ya. Yang lain-lainnya itu udah terjawab semuanya pokoknya. Lanjut sekarang dari berhenti ke langkah biasa. Teknik awal, langkah awal itu sama dengan teknik langkah tegap. Kaki kiri dihentakkan berbarengan dengan ayunan atau angkatan lengan kanan 90 derajat, lengan kiri diayun ke belakang 30 derajat. Berbarengan. Ya, no kaku no baper, cekrek, siap Paskibra Satria Muda. Jadi bukan lagi macam ini nih ya. Maaf. Nih ya teman-teman ya. Kalau masih ada yang kayak gini, percayalah, Anda harus berubah. Siap, lihat ya. Nih masih kayak gini nih. Ah, ini ngaco. Lagi. Ah, ini ngaco, ini nggak ngikut. Jadi harus tep. Oke, langkah biasa nggak ditahan. Biasanya masih ada yang tahan gini. Tep. Baru jalan. Bukan gitu, guys. Jadi langsung aja mengalir, ya. Mengalir aja. Tetap temponya sama dengan langkah tegap. Jadi artinya perhatikan. Tap. Tuh. Tap. Misalkan temponya segitu ya. Pokoknya ikuti metronom 96. Tap up. Tap up. Artinya ketika langkah tegapnya segini, tap. Tap. Terus kemudian langkah biasa. Jalan. Tap. 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 Sama. Tap panjangnya tetap sama. Panjang langkahnya tetap 60, hanya tidak dihentakkan. Kemudian ayunan tangannya 45 derajat ke depan, 30 derajat ke belakang. Oke? Seperti ini. Jangan terlalu pelit nih adik-adik, kasih tahu. Gini dong. Gimana ya? Nggak bisa aku. Takut gitu. Lepas aja. Ini sebetulnya normalnya orang berjalan. Ya, jalan. Di buku tertuangnya menggunakan tumit. Bukan berarti suruh jalannya pada begini. Namanya orang berjalan pasti tumit duluan. Kalau yang namanya ujung kaki duluan yang jalan, itu namanya jinjit. Ya, itu jinjit guys ya. Jadi kalau orang jalan pasti tumit duluan. Jalan aja. Terus ada yang komen juga waktu pasukan aku, kok langkah biasanya beda, aneh. Kalau menurut aku, kalian yang aneh gitu loh. Kenapa di buku tidak ada harus kayak gimana-gimana. Pokoknya di buku melenggang seperti biasa, badan lurus seperti sikap sempurna, tep. Gitu ya. Tep. Yang penting mau langkahnya beda, mau gayanya beda, sikap badannya beda. Yang penting teknik jalannya benar, ayunan tangannya benar, panjang langkahnya benar, temponya benar. Perkara nanti tiap-tiap pasukan ada yang, wah dia gini, genjot-genjot. It's okay, silahkan, gak apa-apa. Jangan dikomen. Ada yang misalkan, dia jalannya sejalur, ya. Jangan dikomen. Oh dia jalannya 2 rel. Jangan dikomen. Biarkan juri yang menilai kalau lagi lomba. Yang penting kita semuanya sama-sama menyadur dari buku, mengacu kepada buku. Perkara nanti jalannya ada yang miring-miring, mungkin kita positif aja. Mungkin memang dia bentuk kakinya, ada orang jalan kakinya dia lurus gini, satu jalur. Ada yang mungkin terlalu ngangkang, tapi jangan ngangkang ya, jangan ngangkang banget. Kalaupun yang ngangkang suruh berusaha untuk lurus ya. Ingat, dari berhenti ke berjalan, aba-abanya nggak lagi langkah biasa maju, jalan, boros. Kalau untuk langkah biasa dari berhenti ke berjalan, ya dari berhenti ke langkah biasa, cukup aba-abanya maju, jalan. Nah, kalau sudah berjalan, nanti nggak ada lagi kata maju. Nanti penjelasannya berjalan ke berjalan, ya. Yang penting sekarang berhenti ke berjalan dulu. Dari diam, dari sikap sempurna. Maju, jalan, tep. Oke, ya. Berhentinya langsung, henti, gerak, tep. Ya, berhentinya tangannya tetap gerak. 1, ini tetap, ya. Gerak, 1, 2, tep. Salah ya. Gerak, tep. Jadi bukan gerak. Gimana sih yang lama 46 itu gini. Gerak, tep. Tangannya udah turun duluan. Perbal 58 beda. Berhentinya harus sama. Gerak. Ya, jadi gini. Tep, gerak, 1, 2. Harus gini, harus bareng nutupnya. Bukanya bareng waktu awal,
maju, jalan, tep. Nanti berhentinya, henti, gerak, tep, tep. Harus gitu. Nggak lebay, karena kan 45. Jangan pas begitu berhenti, henti, gerak, hup, ditinggiin tangannya. Salah, ya. Henti, gerak, 1, 2. Langsung sikap sempurna. Jelas langkah biasa. Perubahan langkah nanti ya. Sementara kita jeda dulu satu-satu. Maksudnya kita penggal satu-satu. Tadi langkah tegap, sekarang langkah biasa. Aba-abanya maju, jalan. Kalau pasukan ada yang ngangkang, coba deh disuruh jalan di sawah. Kalau ada yang deket sawah, kalau yang jauh dari sawah gimana? Suruh jalan aja di ubin atau pokoknya suruh jalan lurus gitu. Oke, silakan. Ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau menambahkan atau ada yang mau koreksi untuk langkah biasa? Silakan teman-teman, biar cepat aja. Nanti habis ini langsung langkah perlahan ya. Karena di bab 4 itu di bab 4 bagian kedua itu penjelasan dari berhenti ke berjalan itu. Yang pertama, berhenti ke langkah ke samping. Tadi udah. Berhenti ke langkah biasa, ke langkah ke belakang, berhenti ke langkah ke depan, berhenti ke langkah tegap, berhenti ke langkah biasa, berhenti ke langkah perlahan. Ada 6. Ya, ada 6 macam gerakan berhenti ke berjalan. Lah berlari kan itu berhenti ke berlari. Kita bicaranya berhenti ke berjalan, bukan berhenti ke berlari. Nanti habis ini kita lanjut ke berhenti ke berlari. Kayaknya malam ini kita batasin sampai ke berhenti ke berlari aja. Nanti yang lain-lainnya pasti panjang. Gerakan berjalan ke berjalannya pasti sih sama aja. Paling cuma nambah hormat kanan, kemudian perubahan langkah dari langkah biasa ke langkah ke ganti langkah, kemudian belok, kemudian tiap-tiap banjar sama ganti langkah. Udah. Terus nanti tadi yang langkah perlahan nanti kita bahas juga pada saat gerakan berjalan ke berjalan gitu. Kalau nutup dibunyiin nggak Kang? Nggak ada ketentuan harus dibunyiin. Kalaupun harus bunyi gimana? Kalaupun harus bunyi ya bunyi aja. Kalaupun nggak bunyi jangan dipaksain buat nggak bunyi gitu loh. Artinya bergerak berhenti natural aja. Kalau yang nutupnya pakai drop itu gimana? Nah itu tadi udah terjawab ya. Gini kan maksudnya. Henti, gerak. Tidak ada aturan. Coba deh baca bukunya aja. Kita mengacu ke buku aja. Bukan kata aku ya, tapi kata buku. Henti, gerak, tep, tep. Bunyi itu tergantung sepatunya. Kalau misalkan bapak tentara, karena sepatunya mungkin berat, ya, brok, brok. Mereka jalan aja kayak bunyi, drup, drup, drup. Begitu berhenti ya di rem kan, gerak, tep, tep. Bunyi jadinya. Tapi langsung sikap sempurna ya. Jadi langsung bentuk V, gerak, tep, tep. Nah, kalaupun harus bunyi, tidak dipaksakan bunyi. Artinya dipaksakan bunyi gini. Nanti gerak, gitu ya. Atau dicepetin. Nanti gerak. Kalau menurut aku sesuai dengan tempo aja. Henti, ya, gerak, tap, tap. Udah. Sesimpel itu. Kalau sudah dibuat mudah, jangan dibikin susah. That's the point. Kalau sudah dibuat mudah di buku, jangan dibikin susah. Capek ya Kang? Capek Bal. Ini gue kalau ngisi materi udah dibayar berapa? Di sini gratis kita belajar bareng, bukan aku ngajarin tapi kita coba berusaha buat mengingat-ingat ya, sama. Rata-rata kalau berhenti pada saat langkah biasa, badannya seolah-olah terbawa angin, itu gimana Kang? Harus kuat, makanya nggak usah dipaksain dibunyi. Itu biasanya faktor karena apa? Karena disuruh dibunyiin, gerak, gitu kan? Coba kalau misalkan biasa aja. Henti, gerak, tep, tep. Lu udah langsung diem. Nggak perlu dipaksain harus senyap. Henti, gerak. Ya, slow, standar aja. Jadi jangan dipaksain bunyi. Henti, gerak. Pasti goyang, ya. Karena tumpuannya di kaki, badannya lupa. Atau dipaksain senyap. Henti, gerak. Nggak gitu juga, jadi lemas. Biasa aja. Henti, gerak. Gue udah langsung sikap sempurna. Enak kan? Kalau sudah dikasih cara mudah, jangan dibikin susah.
Nyesel nanya ujungnya nggak enak. Anugrah Taufan, di itu dulu aja, di reset dulu passwordnya. Bang, ke Aceh kapan-kapan, siap corona. Hah? Maksudnya? Dibayar kok pakai pahala, amin ya Allah ya. Udah, langkah biasa, nggak ada pertanyaan, ada yang ditanyakan? Penyakitnya sih langkah biasa, biasanya tangannya sih. Tadi sesuai, aku setuju dengan Kak Hakim karena mungkin dia sikap sempurnya terlalu maksa, jadi nekuk sehingga nanti pada waktu langkah biasa tangannya nekuk atau nyentong gini, nyentong ya, nyentong gini nih, ya biasa aja. Terus 45. Kalau aku sih ngukurnya sejajar sama perut atau sejajar sama pinggang temen yang depan. Kalau misalkan memang tingginya nggak terlalu jauh banget ya. Kalau dia tinggi terlalu jauh, pinggangnya di sini dia ngikutin sini. Kalau aku sih lebih ke dia apa? Kepalan. Tangannya menggenggam ya, jangan mengepal. Ingat kemarin udah dikasih tahu, kita sama-sama ngingetin. Mengepal hanya digunakan pada saat istirahat di tempat dan lari. Kita belum sampai ke lari. Jadi selama tidak berlari dan tidak istirahat tempat, tangannya menggenggam. Tidak nembak terlalu jauh, tidak jempolnya lebih. Jadi standar aja gini. Kayak merasa santan. Tep. Jadi langkah biasa, yang penting tangannya 45 derajat ke depan, nggak terlalu tinggi, nggak terlalu ke bawah. Kalau aku sih sejajar gini. Genggamannya sejajar perut ngukurnya. Oh, perutnya buncit, sejajar perut. Ini mau buncit, mau kempes tetap segini kan? Kan sejajar perut. Ya. Emang perutnya naik ke sini kan? Enggak. Segini ya. Oke. Tetap gerak. Nah. Ya, berhentinya ingat pada saat berhenti, tangannya jangan berhenti duluan. Nanti gerak. Salah. Nanti gerak. Ini tapi ini udah yang berdiri duluan. Yang benar nanti gerak, tep masih gini, tutupnya bareng. Hup. Sama kayak di awal. Di awal kan semuanya bareng. Tep tep ya. Berarti nanti pada saat berhenti juga bareng. Nanti gerak, tep tep. Enggak lebay. Nanti gerak, wow, tiba-tiba tinggi yang tangan kirinya, enggak, ya. Nanti gerak kiri, hup hup. Gimana kalau di kanan? Sama tekniknya dengan jalan di tempat. Kalau di kanan bukan berarti aba-aba ini kaki kanan aku ya. Ini kaki kanan nih. Ini kaki kiri. Ini kaki kanan. Misalkan aba-abanya jatuh di kanan. Nanti gerak bukan berarti nanti jadi 1, 2, 3 harus nutup kiri. Enggak, tetap ngitungnya 2 sama kayak jalan di tempat. Buat teman-teman yang belum dengar penjelasannya, silahkan nonton IGTV sebelumnya, teknik jalan di tempat di season ketiga. Di sesi ketiga IGTV yang pertama ya, live yang sebelumnya ya. Itu jalan tempat kan, kalau jatuh di kaki kanan, di kaki kanan aku ya, nanti gerak 1, 2. Maka langkah biasa pun sama, nanti gerak 1, 2. Kalau jatuh di kaki kanan berarti sama, nanti gerak 1, 2. Tetap berakhir kaki kanan, nggak ada tambahan harus berakhir kaki kiri. Nggak ada aturan yang menjelaskan di sini yang namanya berhenti harus di kaki kiri. Kalau jatuh di kaki kiri, tutup kaki kiri. Kalau jatuh di kaki kanan, tutup di kaki kanan. Ya, penjelasan berhenti adalah jika kaki kiri atau kanan jatuh ke tanah atau jatuh ke lantai, ditambah 1 langkah, ditutup kaki berikutnya. Gerak ditambah 1 langkah, ditutup kaki berikutnya. Artinya gerak di kiri berarti berakhir di kiri, gerak di kanan berakhir di kanan. Baru gabung, iya nggak apa-apa. Nanti nonton di berikut di save-nya aja ya. Makasih Bang atas infonya, sama-sama. Bang, saya kan sering jadi pemimpin cari sekolah. Nah, ntar pertanyaannya ini sekedar ini dulu ya, nanya-nanya kayak gitu ntar aja. Ini siapa sih? Danton-danton emang suruh makan asam jawa segala macem. Suaranya harus gimana? Nih aku bacain ya. Kalau kamu punya bukunya dibaca. Sambil nunggu pertanyaan tentang seputar langkah biasa.
bab 2. Ini di bab kedua. Ya, di bab kedua tentang aba-aba. Kemudian mana sih? Pasal 4. Ini di awal banget nih sebelum masuk ke gerakan PBB-nya. Pemberi aba-aba harus berdiri dengan sikap sempurna menghadap pasukan. Apabila aba-aba yang diberikan itu berlaku juga bagi pemberi aba-aba, maka pada saat memberikan aba-aba tidak menghadap pasukan. Artinya misalkan komandannya ada di sebelah kanan. Ini konteksnya misalkan kayak bawa pasukan pada waktu pasukan pengibaran. Ya, pemberian aba-aba diucapkan dengan suara lantang, tegas dan bersemangat. Itu kuncinya. Lihat. Sekali lagi, pemberian aba-aba diucapkan dengan suara lantang, tegas dan bersemangat. Ya, udah itu doang. Yang lainnya nggak ada. Nggak ada suruh makan asam Jawa di sini. Nggak ada suruh bulat di sini. Nggak ada. Adanya cuma lantang, tegas dan bersemangat. Nih, di bukunya ada. Biar suaranya bagus, latihan lah. Suara lu jelek ya jangan jadi komandan. Diem aja udah, nggak usah bacot. Diem aja udah, nggak usah ngomong. Kalau udah tahu suaranya jelek, maksain amat. Kasar ya. Itu jawaban paling terakhir, itu jawaban paling tegas. Udah dilatih, tetap jelek. Udah dicoba, tetap jelek. Ya udah ngaca. Gak usah ngomong, gak usah keluar suara. Suara gue jelek nih kayaknya, udah diem aja udah takdir, susah. Ya. Biar suara bagus, enggak jadi komandan nggak perlu suara bagus, yang penting kedengeran, jelas intonasinya, artikulasinya, ayu eo-nya jelas, nggak perlu lagi harus bagaimana lagi suaranya bagus merdu gitu kan, aba-abanya, langkah tegap maju jalan, enggak kan, langkah tegap maju jalan, langkah tegap maju jalan, enggak, langkah tegap maju jalan. Ini kamu menjadi komandan, bukan jadi penyanyi. Asam Jawa sama gula merah mah buat obat batuk, bukan buat suara bagus, pengetahuan saya. Nah, bener. Enggak, asam Jawa, gula Jawa, ya. Terus sama jahe merah. Wah, itu kalau lagi batuk atau suara serak enak. Saya disuruh minum asam Jawa sama pelatih saya, dia taruna bang, jadi saya ikutin aja dah. Terus kalau dia taruna bukan dokter. Oncom lu. Taruna ngomongin kesehatan. Kalau dia dokter, saya disuruh nih, pelatih saya dokter, suruh makan asam Jawa ini biar suara bagus. Dia kan bukan dokter, dia taruna. Bang Ute, jarak kaki kalau lagi langkah biasa berapa derajat? Tadi barusan lagi dijelasin. Ya. Panjang kaki, apa jarak aku? Jarak kok pakai derajat? Nggak ada jarak derajat. Kang, untuk nanti jatuh pada kaki kanan punten akan ngulangi ketinggalan. Oke. Mau jatuh kaki kiri atau kaki kanan pada saat langkah biasa loh ya, bukan langkah tegap. Langkah tegap tidak ada berhenti. Jadi kalau benar langkah tegap mau berhenti, langkah biasa dulu. Langkah biasa berhenti jatuh di kaki kiri atau di kaki kanan, tetap hitungannya 2. Itu aja biar gampang. Jadi penjelasan di buku, jika aba-aba berhenti, jika aba-aba jatuh, aba-aba pertama, aba-aba bersamaan dengan jatuhnya kaki ke lantai. Apabila aba-aba berbarengan dengan jatuhnya kaki kanan atau kaki kiri, perhatikan di sini jelasinnya kaki kanan atau kaki kiri tidak terpisah. Kanan dulu terus penjelasan kiri. Kanan atau kiri, maka ditambah 1 langkah, ditutup kaki berikutnya. Aba-aba jatuh di kaki kiri. Ini kiri nih ya, ini kiri aku nih, kiri nih ya. Gerak, ini henti, gerak, ditambah 1 langkah, kemudian dirapatkan kaki berikutnya. Berarti berlaku juga dengan kaki kanan. Aba-aba jatuh di kaki kanan, gerak, ditambah 1 langkah, dirapatkan kaki berikutnya. Kalau misalkan di kiri, lihat ya, henti, gerak 1, 2, oke, kanan kaki kanan, henti, gerak 1, 2, sama aja. Jelas ya? Bukan kata aku, kata buku ya. Gitu ya Yahya Milanisti. Setiap Senin selalu ditunjuk kepala sekolah. Biar apa? Ditunjuk apa?
Kamu kocak kali kau teh ya. Bang, trik tipsnya dong ngatur tempo langkah biar konstan. Pakai metronom. Download aplikasinya metronom. Download aplikasi metronom di App Store atau di Play Store. Kalau mau suara bagus, nelen biji kedondong aja. Oke, lanjut ya. Langkah biasa jelas ya, mulai dari langkah biasa aba-abanya maju jalan, kemudian berhentinya tidak ada ketentuan harus berakhir dari kaki kiri, sehingga kalau jatuh aba-aba di kaki kanan ditambahin lagi 3 langkah sehingga jadi tetap di kaki kiri. Kalau berhentinya aba-aba di kaki kiri berarti berakhir di kaki kiri. Kalau aba-abanya berhenti di kaki kanan berarti berakhir di kaki kanan. Gitu ya. Kemudian intinya gini, kalau langkah biasa dengan langkah tegap itu yang sama itu panjang langkahnya dan temponya. Panjangnya 60, temponya 96. Yang membedakan adalah hentakan kaki dan ayunan tangan. Ya, di langkah biasa ayunan tangannya ke depan 45 derajat, ke belakang 30 derajat. Bang, cara suara kenceng. Tuh Dimas pinter, langsung pinter dia. Abis nanya tadi langsung pinter dia. Ya, gimana caranya suara kenceng? Teriak. Bang, panjang langkah untuk 2 langkah. Telat kamu. Nanti nonton live break, nanti nonton di IGTV aja setelah ini ya. udah dibahas tadi soalnya. Terima kasih banyak Kang, sama-sama ya Milanisi. Kita lanjut ke langkah perlahan, dari berhenti ke langkah perlahan. Pertama, langkah perlahan digunakan untuk mengusung jenazah atau mengangkat peti jenazah oleh TNI. Ya, jadi langkahnya panjangnya berapa? Panjangnya 30, temponya 40. Lebih pendek daripada langkah biasa ya. Oke. Kita contohin ya. Kita coba ya. Baca dulu deh. Kita cari dulu langkah perlahan. Nanti sebelum aku jelasin jadi takutnya salah. Gerakan dari berhenti ke langkah ke depan udah. Mana sih? Nah ini. Aba-abanya yang pertama untuk dari berhenti ke langkah perlahan. Aba-abanya adalah langkah perlahan maju. Ingat, semua aba-aba dari berhenti ke berjalan ya, ada 6 tadi, aku ulangi lagi. Berhenti ke langkah tegap, berhenti ke langkah biasa, berhenti ke langkah perlahan, berhenti ke itu dulu 3 ya, 3. Menggunakan aba-aba maju. Ya, berarti langkah perlahan maju. Jalan. Oke? Langkah perlahan maju jalan. Pertanyaan-pertanyaan yang lain selain gerakan berjalan silakan ditonton di IG berikutnya, apalagi berkaitan dengan gerakan di tempat. Tapi kalau misalkan gerakan berjalan ke berjalan kita belum sampai situ. Masih berhenti ke berjalan. Jadi aba-abanya adalah langkah perlahan maju jalan. Langsung kita lanjut ya. Ini ada di pasal 39 ya, dari berhenti ke langkah perlahan. Pelaksanaan gerakan berhenti ke langkah perlahan diatur dengan ketentuan. Yang pertama, pasukan dalam sikap sempurna karena dari berhenti ke berjalan. Ya, kaki kiri. Yang kedua, kaki kiri dilangkahkan ke depan. Setelah kaki kiri menapak di tanah, segera disusul dengan kaki kanan ditarik ke depan dan ditahan sebentar di sebelah mata kaki kiri, mata kaki. Kemudian dilanjutkan di telapak di depan kaki kiri. Kedua lengan tetap rapat di samping, badan tidak melenggang. Apabila memegang benda, tangan disesuaikan. Misalkan megangnya di sini, misalkan di sini ya. Karena di sini diterapkan untuk mengangkat jenazah. Langkah selanjutnya dilakukan secara bergantian. Oke? Ini kita bahas sampai berhentinya berarti. Oke. Langkah perlahan. Terus penjelasan panjang langkahnya di mana? Ada di bagian depan. Tadi ya. Di bab 4. Bagian ke-1 ya, umum pasal 32 macam, panjang dan tempo langkah. Langkah perlahan panjangnya 40 cm ya, panjangnya 40 cm, temponya 30. Tadi aku terbalik ya, sorry ya. Panjangnya 40, berarti lebih kecil dari langkah biasa. Kenapa? Karena langkah biasa 60. Ya.
Langkah perlahan maju jalan 40 segini berarti sejajar sama ketika gerakan langkah ke belakang ya, tumit to tumit ya 40. Kemudian langsung disusul dengan kaki berikutnya, tidak jinjit, tidak diangkat gini ya, tetap lurus nih. Ujung kaki kanan nih, ujung kaki yang ditekuk, ujung kaki yang ini dijinjit, bukan dijinjit ya, dijinjit gini ya. Jadi cuma begini aja diangkat tumitnya. Kemudian sejajar dengan mata kaki. Nih. Ini mata kaki nih. Ini mata kaki, ini tumit. Jangan tumit, nanti tumit untuk ganti langkah. Ini mata kaki, langkah perlahan. Nyiker aja deh biar kelihatan. Ya. Tep. Nah ya, ditempelkan. Tep. Gini. Ya. Temponya 30. Ya, temponya 30 metronom ya. 30 kali per menit berarti tuh 2 ya, berarti gini ngitungnya. Cara ngitungnya 1 2 3 4 1 2 3 4 ya, lihat lagi 1 2 3 4 1 langkah 2 taruh ya, 3 4 tahan. 1 langkah 2 taruh 3 4 tahan. Tuh penyesuaiannya gitu ya. Tuh 2 3 4, tuh 2 3 4, tuh 2. Nggak usah sekarang panjang seperti langkah biasa. Jadi nggak ada lagi kalau 46 kan dulu gini. Bahkan ada yang berasumsi digebrak. Ya, ada yang kalau digebrak kan kita bawa mayat. Ntar mayatnya bangun. Kita gebrak. Mayatnya bangun lagi ntar. Wah, berisik. Gue jalan sendiri aja dah. Ya. Jadi pelan aja. Tuh 2. Panjangnya 40. Sama dengan langkah biasa, tapi diperpendek langkahnya. Karena apa? Karena langkah biasa panjangnya 60. Ya, berarti kalau itu cuma tuh 2 ya. Cuma tuh 2. Tidak diseret juga. Jadi melangkah aja biasa, nggak usah diangkat gitu. Kalau dulu kan gini. Gitu ya. Sekarang melangkah seperti biasa aja. Tuh 2 3 4. Tuh 2, tangannya di samping. Karena nggak bawa apa-apa. Kalau misalkan bawa peti, misalkan petinya di bawah gini. Kalau misalkan di atas ya, di tangan menyesuaikan benda yang dibawa ya. Misalkan bawa peti di sini gitu ya, disesuaikan. Kita sekarang tanpa senjata. Ini kita bicaranya tanpa senjata, tanpa alat. Jadi ya, terus kemudian berhentinya. Perhatikan. Henti, gerak. Kalau jatuh di kaki kanan, tambah 1 langkah, kemudian langsung tutup. Kalau jatuh di kaki kiri, ya, berbarengan dengan pada saat kaki menapak seperti ini, bukan pada saat gerak. Ya, geraknya itu pada saat gerak. Ya, gitu. Henti, gerak, tambah 1, langsung tutup. Jadi nggak usah ditambah-tambah lagi. Henti, gerak, tambah 2, salah ya. Pokoknya misalkan jatuhnya di kaki kanan nih ya. Nanti gerak tambah 1, langsung tutup. Kalau misalkan jatuhnya di kaki kiri, nanti gerak tuh 2. Udah gitu. Nggak usah digebrak, nggak usah dipaksa-paksa, nggak bunyi, natural aja. Sampai langkah perlahan, jelas. Abis ini langkah berlari. Biar selesai nih satu sesi. Kalau lari kayaknya panjang nih nanti penjelasannya. Sabar bos, semua pertanyaan pasti terjawab, tapi tidak sekaligus. Bang, untuk tiap-tiap Banjar. Kok udah tiap-tiap Banjar aja? Bang, tempo berapa metronom? Lah, metronom ya tempo, gimana sih? Ya, metronom itu ketukan. Tu, wa, ga, pat. Nanti berapa temponya? Temponya misalkan 96, disesuaikan ya. Jangan tanya yang belum dijelasin ya. Ini kan belum penjelasan sampai ke tiap-tiap Banjar. Cara hormat sempurna dibilang nonton di IGTV sebelumnya. Ini udah lewat jauh kalau belajar hormat sempurna kayak gimana.
Nggak ada di buku hormat sempurna. Hormat, sikap sempurna. Nggak ada hormat sempurna. Hormat kanan, nanti belum. Hormat sempurna, nggak ada. Adanya hormat dan sikap sempurna. Sikap sempurna sudah dijelaskan di live sebelumnya, udah ada di IGTV, lihat aja ya. Sikap sempurna juga udah, hormat juga udah ya. Bisa dilihat di IGTV Kang, di sana ada. Terima kasih Anugrah Taufan. Itulah fungsinya Anda ada di sini. Jangan malah ngacoin, bantuin gua. Bang Rakim, terima kasih Kang Rakim ya, bantuin jawab terus ya. Ini Anugrah Taufan suka ngaco-ngaco tapi sekarang udah alhamdulillah. Oh, tadi IG-nya dibajak. Makanya punya IG jangan dibagi-bagi ke orang passwordnya. Ya, pometnya apa Bang nanti ya. Oke. Sudah? Langkah perlahan, ada pertanyaan atau ada yang mau menambahkan? Kang Rakim silakan, atau teman-teman yang lain, teman-teman pelatih mohon maaf kalau misalkan ada yang salah tolong dikoreksi. Monggo. Aku ngopi dulu sambil nunggu koreksi dari teman-teman, juga mungkin ada tambahan dari teman-teman, silahkan ya. Hitayo. Udah jam 10. Bobo. Di kamar kakak. Bobo. Bukan IG doang, Cuk, email juga kena. Dibajak ya, kesian ya. Itu email apa sawah? Dibajak. Ya Allah, jangan sampai ya Allah, ntar berbalik ke gue ya Allah, jangan. Oke, nggak ada. Selesai ya. Berarti hari ini udah belajar masuk bab 4, yaitu gerakan berhenti ke berjalan. Berhenti ke langkah biasa, berhenti ke langkah ke samping, berhenti ke langkah ke depan, berhenti ke langkah belakang, berhenti ke langkah tegap, berhenti ke langkah biasa, berhenti ke langkah perlahan. Beres. Ini kenapa ngapain pada di sini sih? Ini live-nya bukan lagi live itu. Live-nya lagi penjelasan materi. Dede masuk kamar sama kakak. Enggak, di kamar bunda. Bundanya nggak mau pakai AC. Ini gimana sih? Adanya mau tidur di mana? Taruh di belakang. Masuk kamar. Udah malam. Mungkin kalau penjelasan lari, kameranya sorot ke yang lebih luas, Kang. Saran aja sih. Emang. Dari awal pandangan mata belum dijelaskan. Takutnya ada yang salah, ada yang larak-lirik. Apa tuh? Pandangan mata. Pandangan mata saat apa? Saat langkah perlahan. Pandangan mata tetap ke depan. Tidak ada yang berubah pandangan mata. Arah pandangan mata tidak berubah pada saat berjalan. Ya, pokoknya selama itu lurus, pandangan mata mengarah ke depan. Masuk kamar sambil ngedumber. Iya. Oke. Sekarang langkah lari secukupnya ya. Kalau misalkan nggak cukup berarti abis ya. Nggak ada sesi ketiga. Aku udah capek banget sumpah. Aduh. Karena kalau udah masuk ke berjalan tuh udah rumit banget. Banyak banget cabang-cabangnya. Cuma mungkin teman-teman harap bersabar. Ini masih berhenti ke berjalan dan berhenti ke berlari. Belum nanti sampai ke berhenti ke berlari, belok lari, hadap kanan henti, hadap kanan lari, misalkan perubahan arah ke lari lagi, perubahan arah ke henti gitu, kayak gitu-gitu. Terus tiap-tiap banjar pada saat lari, belok pada saat lari. Nah, itu ada lagi banyak macam-macam ya. Lanjut kan nih lari? Nanti aja kali ya lari ya. Cukup dulu lah ya. Capek aku kalau misalkan harus nerusin ke lari. Tapi nanggung, ya kan? Aduh, masa dulu lah ya. Orang ngos-ngosan dia ngerokok, aku gitu. Tuh kan habis. Ya, oke. Cukup, terima kasih. Mohon maaf kalau misalkan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin tidak terjawab atau yang terjawab tapi bikin kesel, ya. Terima kasih buat teman-teman. Terima kasih juga buat yang udah ngingetin, Kang spesial Kak Anugrah Taufan, juga Kang Rakim, Kang Agil, dan teman-teman pelatih semuanya. Mohon maaf, bukan aku menggurui tapi kita saling mengingatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan di baper, no kaku, no baper.